Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Andini dari kelas 3B dengan NIM 2001010955026, Prodi Pendidikan Geografi FKU Hamka. Di sini saya akan memaparkan mengenai bentuk lahan dan contoh dari bentuk lahan yang ada di Pulau Sumatera dengan menggunakan visual dari Google Earth. Yang pertama yaitu ada bentuk lahan asal proses vulkanik, contohnya yaitu Gunung Kerinci yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini merupakan Gunung Kerinci yang berada di Sumatera Barat. Gunung Kerinci ini merupakan bentuk lahan asal proses vulkanik yang merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat dari aktivitas gunung api. Dan di Sumatera ini contohnya yaitu Gunung Kerinci ini. Ini gambaran dari penampakan dari Gunung Kerinci yang ada di Sumatera Barat. Kemudian ada bentuk lahan asal proses struktural, contohnya adalah Ngarai Sianuk. Ngarai Sianuk ini juga sama, terletak di Sumatera Barat juga, dan termasuk ke bentuk lahan asal proses struktural. Ini merupakan Ngarai Sianuk yang termasuk ke bentuk lahan asal proses struktural. Bentuk lahan asal proses struktural ini merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh kuat dari struktur geologis. Dan contoh bentuk lahan yang ada di Pulau Sumatera ini adalah Ngarai Sianuk ini. Setelah itu ada juga bentuk lahan asal struktural vulkanik, yaitu Danau Toba. Nah, untuk Danau Toba ini berada di Sumatera Utara. Danau Toba ini termasuk ke bentuk lahan asal struktural teknovulkanik karena bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat dari struktur geologis dan juga vulkanik. Maka dari itu disebut dengan bentuk lahan asal struktural teknovulkanik. Nah, ini merupakan Danau Toba. Dan zoom, dan ini Danau Tobanya. Itu ada bentuk lahan asal fluvial. Contoh di Pulau Sumatera ini adalah Sungai Musi yang berada di Sumatera Selatan. Nah, ini adalah Sungai Musi. Kita tunjukkan. Ini merupakan Sungai Musi. Sungai Musi ini termasuk ke bentuk lahan asal fluvial
yang merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas sungai. Maka dari itulah Sungai Musi ini termasuk ke bentuk lahan asal fluvial. Inilah Setelah itu ada bentuk lahan asal proses solusional. Bentuk lahan asal proses solusional, contohnya yang ada di Pulau Sumatera ini yaitu Gua Harimau. Baik, Gua Harimau. Berarti. Nah, ini merupakan Gua Harimau yang berada di Sumatera Selatan. Untuk Gua Harimau ini termasuk ke bentuk lahan asal proses solusional karena merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses pelarutan pada batuan yang mudah larut, seperti pada batu-batuan yang mudah larut seperti batu gamping dan dolomit, kars menara, kars kerucut, dolin, ufala, volye, goa kars, dan lokura. Dan bentuk contoh bentuk lahan asal proses solusional ini yang di Pulau Sumatera ini contohnya adalah Gua Harimau ini. Ini penampakannya. Selanjutnya ada bentuk lahan asal proses denudasional. Contohnya adalah Bukit Maninjau. Bukit Maninjau ini terletak di Sumatera Barat dan termasuk ke bentuk lahan asal proses denudasional. Untuk besar, mungkin untuk bukit denudasional selanjutnya. Bukit Maninjau ini termasuk ke bentuk lahan asal proses dan denudasional karena merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat dari proses degradasi seperti longsor dan erosi. Maka dari itulah Bukit Maninjau ini termasuk ke bentuk lahan asal proses denudasional. Selanjutnya ada bentuk lahan asal proses marin. Contohnya yaitu Teluk Bungus yang ada di Sumatera Barat. Kita cari di sini Teluk Bungus. Sudah ada. Untuk Teluk Bungus ini termasuk ke bentuk lahan asal proses marin. Nah, di sini zaitun, nah ini merupakan Teluk Bungus. Teluk Bungus ini termasuk ke bentuk lahan asal proses marin karena merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat dari proses laut oleh tenaga gelombang, arus, dan pasang surut. Contoh satuan dari bentuk lahan ini adalah seperti gisik, pantai atau beach, bura atau spit, tombolo, laguna, dan beting gisik atau beach ride. Karena kebanyakan sungai dapat dikatakan bermuara ke laut, maka seringkali terjadi bentuk lahan yang terjadi akibat kombinasi proses fluvial dan proses marin. Dan kombinasi itu disebut dengan proses fluvial marin. Dan untuk Teluk Bungus yang ada di Sumatera Barat ini termasuk ke bentuk lahan asal proses marin. Selanjutnya ada bentuk lahan asal organik, contohnya yaitu mangrove. Kita jadi mangrove yang ada di Pulau Sumatera ini
bisa cari ke sini kali ya. Sebagai contoh mungkin ya. Nah, karena kan di sini juga sama-sama pulau maka juga ya. Nah, untuk mangrove itu termasuk bentuk lahan asal organik yang merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh kuat aktivitas organisme, flora, dan fauna. Maka dari itulah mangrove itu termasuk ke bentuk lahan asal organik. Selanjutnya yaitu bentuk lahan asal antropogenik. Contohnya adalah pelabuhan Baai. Pelabuhan. Nah, untuk pelabuhan Baai ini apa sih? Termasuk bentuk lahan apa sih? Nah, untuk pelabuhan Baai ini, terletak di Bengkulu ya, dan termasuk ke bentuk lahan asal antropogenik. Kenapa? Karena merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia, seperti waduk, kota, dan pelabuhan yang merupakan contoh-contoh satuan bentuk lahan hasil dari proses antropogenik. Nah, jika di 10 negara ini contohnya ke pelabuhan Baai ini. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparannya atau salah-salah kata dalam penjelasan dari pemaparan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.